Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Vira tak ingin telat untuk piket hari ini, sebab kalau telat dia tidak akan kebagian sapu dan dia akan didenda oleh Bian ketua kelasnya. Kata-kata Elvira terhenti ketika melihat kelasnya yang sepi dalam keadaan bersih. Elvira melirik jam tangan. Baru jam segini kok udah bersih? Lo ngapain di depan pintu? Sontak Elvira menoleh ke belakang. Bian, ini kelas kok udah bersih? Tanya Elvira ketika melihat Albian Deswanto yang berdiri di belakangnya. Mana gue tahu, gue juga baru datang, jawab Bian cuek. Elvira bersungut mendengar jawaban Bian yang terkesan tak acuh kepadanya itu. Bian kenapa deh? Pasti ada apa-apa nih. Elvira melempar tasnya ke atas meja. Vira diam di atas aja deh, gak usah keluar-keluar lagi, kata Bian. Elvira menatap Bian dongkol. Gue mau ngapain lagi? Sini temenin gue. Bian menepuk bangku kosong di sampingnya, mempersilahkan Elvira duduk. Dengan gerakan malas, Elvira pun mendekati Bian dan duduk tepat di samping Bian. Gue yakin ini pasti ada sesuatu. Buruan ngaku, tantang Elvira kepada Bian. Bian tertawa mendengar tuduhan Elvira sambil mengusap kepala Elvira lembut. Gak ada apa-apa kok, kelihatan banget bohongnya, tukas Elvira dengan mata memicing. Bian bangun dari duduknya, dia berjalan mengitari Elvira dan berhenti tepat di belakang Elvira. Tiba-tiba mata Elvira ditutup dari belakang, sontak Elvira langsung berteriak kaget. Bian, gue mau diapain? Ini ngapain nutup-nutup mata gue? Udah lo diam aja deh, kata Bian tenang. Gimana gue bisa tenang? Lepasin. Elah. Elvira memberontak ketika matanya ditutup dengan kain. Tubuh Vira diangkat ke atas bahu Bian yang memang memiliki tenaga di atas rata-rata. Jangan buka kainnya. Kalau lu buka, gue buang lo ke atap sekolah. Apa? Kita udah di atas atap? Tanya Elvira sambil memukul punggung Bian. Belum, bawel ah. Elvira mengerucutkan bibirnya. Tiada kata lain selain diam dan pasrah. Sesampai mereka di tempat yang dituju, Bian menurunkan Elvira dari pundaknya. Akhirnya turun juga. Sumpah, dari tadi gue udah pingin muntah. Mana perut gue sakit banget lagi. Celoteh Elvira dengan mata masih tertutup. Ya ampun, lo pagi-pagi udah cerewet banget. Pengen gue pites-pites kepala lo, kata Bian sambil mencoba membuka ikatan kain penutup mata Elvira. Lo, anjir, Bian, tempatnya bagus banget. Lo yang nemuin tempat ini. Intonasi bicara Elvira yang tadi terdengar kesal langsung berubah riang ketika kain penutup matanya dibuka. Bukan gue cuma pemeran pembantu, jawab Bian sambil menepuk pundak Elvira lembut. Maksud lo? Sontak Elvira menatap Bian dengan tatapan penuh tanda tanya. Just wait and see, kata Bian sebelum berangkat meninggalkan Elvira di rooftop yang jarang dikunjungi siswa SMA Cakrawala. Bian, jangan tinggalin gue sendiri di sini, gue takut. Apa yang mesti lo takutin? Suara yang berasal dari belakang Elvira itu sukses membuat bulu kuduknya berdiri. Ampun, jangan bunuh gue belum mau mati, gue belum lulus SMA, gue belum kuliah, gue belum kerja, dan gue juga belum nikah, jangan bunuh gue, racau Elvira sambil menutup matanya rapat-rapat. Lagian daging gue gak enak, kalau lo mau bunuh orang, lo bunuh berandalan sekolah aja. Dirga itu, gue yakin daging dia udah matang, soalnya dia ngerokok, dan dia itu cowok yang madesu. Jadi lo boleh bunuh dia, tambah Elvira dengan tubuh gemetaran dan detak jantung yang berpacu cepat. Bukan deg-degan karena cinta, melainkan karena takut dibunuh. Elvira merasa wajahnya disentuh dari arah belakang. Sentuhannya terasa nyata, tangannya halus, tapi bau rokok. Oh, dia, batin Elvira. Buka mata lo. Elvira menggeleng cepat. Gue gak mau lihat setan di pagi hari. Gue bukan setan, gue Dirga, cowok madesu seperti yang lo bilang tadi. Elvira mendesah lega, setidaknya itu adalah Dirga, bukan setan yang sedari tadi ia pikirkan. Wait, what? Dirga? Setelah matanya terbuka, Elvira langsung menoleh ke belakang dan Elvira menemukan Dirga berdiri tepat di belakangnya dengan jarak yang cukup dekat sehingga Elvira bisa merasakan aroma maskulin Dirga menyeruak di indera penciumannya. Dirga? Entah kenapa tiba-tiba Elvira merasa emosinya tersulut melihat wajah enteng Dirga. Iya,
Sahut Dirga sambil menyelipkan rambut Elvira di balik daun telinga. Jangan sentuh, ketus Elvira seraya menepis kasar tangan Dirga. Dirga menatap Elvira lama. Lo kenapa sih sama gue? Kok kayaknya anti banget? Tanya Dirga. Gak ada, jawab Elvira menatap Dirga. Jadi lo komplotan sama Bian cuma mau bikin gue enek lihat muka lo di pagi hari yang cerah ini? Gue yang maksa Bian lebih tepatnya, kekeh Dirga. Elvira menatapnya dengan sorot penuh kebencian, lalu mengentakkan kakinya untuk beranjak dari tempat itu. Dirga menarik tubuh Elvira mendekat kepadanya. Lo ngapain sih? Elvira mencoba memberontak dalam dekapan Dirga, tetapi tenaga Elvira kalah kuat dari Dirga yang jelas-jelas di atas rata-rata. I love you. Lo mau gak jadi cewek gue? Bisik Dirga tepat di telinga Elvira. Elvira tersenyum sinis lalu menggeleng lemah. Lo pikir lo siapa? Berani-beraninya nembak gue dengan cara gak lazim kayak gini. Elvira melepaskan dekapan Dirga dengan wajah kesal. Gue Dirga Bimantara Arya Wangsa. Ya ini cara gue, anti mainstream dong, balas Dirga dengan wajah inosensnya. Elvira berdecak kesal. Elvira mengarahkan telunjuknya di dada Dirga. Gue udah punya cowok, jadi jangan ganggu gue, ujar Elvira. Cowok? Bisa-bisanya lo pacaran sama cowok yang nama belakangnya sama kayak lo, sindir Dirga. Skakmat. Elvira meneguk ludahnya dengan susah payah untuk menghilangkan gugup. Sok tahu lo, tepis Elvira. Masa? Dirga menyungging senyum sinisnya. Udah deh, Elvira mendorong tubuh Dirga agar dia bisa meloloskan diri dari Dirga. Saat Elvira hendak berjalan melewati Dirga, tangannya dicekal. Jangan buru-buru, cegat Dirga. Udah Bel, Elvira merentap tangannya kasar. Bolos aja sama gue. Jangan samain gue sama lo dong. Gue dibiayain buat sekolah bukan buat bolos kayak lo, balas Elvira seraya berjalan meninggalkan Dirga. Bel sekolah berbunyi nyaring, namun Elvira masih berkutat dengan catatan kimianya. Fir, pulang yuk, ajak Desandra, Mutiara dan Karina berbarengan. Duluan aja, masih banyak nih, balas Elvira sambil memalingkan wajahnya dari buku dan papan tulis. Makanya, lain kali jangan ngelamun terus, tegur Karina. Iya, udah buruan pulang Ki. Elvira mengusir ketiga sahabatnya agar keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Lo gak kenapa-kenapa kami tinggal sendiri di kelas? Tanya Mutiara khawatir. Ya ampun, udah deh, gak usah khawatir sama gue. Lagian masih ada Iqbal kok, ntar juga dia datang. Udah, pulang sono, ntar dicariin bokap nyokap lo loh. Dadah, sambil melambai kepada ketiga sahabatnya. Ya udah, kami duluan ya, dadah. Karina, Mutiara, dan Desandra membalas lambaian tangan Elvira sambil berjalan keluar kelas meninggalkan Elvira sendirian. Bertepatan dengan kepergian Mutiara, Karina, dan Desandra dari kelas, Iqbal masuk dan duduk di depan Elvira. Lo ngapain aja dari tadi sampai harus diam di kelas pas orang udah pulang? Tanya Iqbal. Katanya Karina sih gue ngelamun. Elvira memamerkan deretan gigi putihnya yang tersusun rapi. Mikirin apaan coba? Iqbal mengacak rambut Elvira gemas. Gak ada, tepis Elvira sambil melanjutkan kembali catatannya. Buruan nulisnya, gue lapar, rangnya Iqbal manja. Sabar, 2 paragraf lagi nih, balas Elvira. Ntar sore eskul, tanya Iqbal. Enggak deh kayaknya. Jangan lupa please, basket sama cheers itu kan sepaket, kata Elvira. Iqbal mengangguk membenarkan kata-kata Elvira. Lo tunggu bentar ya, gue mau ke kantin bentar aja. Bentarnya lo tuh bullshit, sambar Elvira. Enggak lagi, janji deh. Wait ya, Iqbal keluar dari kelas 11 IPA 3 dan menuju ke kantin. Pasti ngeliat cewek deh, makanya mau ke kantin, dengus Elvira sambil memutar bola matanya malas. Iqbal berlari keluar dari kelas 11 IPA 3 untuk mengejar Sena sang gebetan. Sena, panggil Iqbal sambil berlari mendekati Sena yang menghentikan langkah. Kenapa kak? Tanya Sena ketika ia merasa jaraknya dan Iqbal tinggal 2 langkah. Mau pulang ya? Tanya Iqbal basa-basi. Iya nih kak, jawab Sena tertunduk malu-malu. Oh, itu buku apaan? Kok kelihatannya berat banget? Iqbal menunjuk ke 3 buku paket yang sedang digendong oleh Sena. Ah, iya kak, ini buku paket biologi, sosiologi sama matematika. Aku pinjam dari perpus, soalnya besok ada ulangan harian gitu. Terang Sena dengan senyuman manis di bibir merahnya. Duh, kasihan banget yang masih kelas 10, semua pelajaran dipantengin. Iqbal mengusap kepala Sena lembut sehingga membuat pipi Sena merona merah. Itu jemputan lo?
Tanya Iqbal seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah gerbang sekolah. Sena menoleh. Ah, iya, itu papa aku. Aku duluan ya kak. Kemudian Sena pun melambai sambil berjalan menjauh dari Iqbal. Hati-hati cantik, kata Iqbal setengah berteriak. Sena menoleh ke arahnya dan tersenyum dengan sangat manis sebelum kembali melanjutkan langkahnya menuju mobil papanya yang sudah menjemput. Iqbal tersenyum dalam diam. Dia mengusap tengkuknya dan kembali ke dalam kelas 11 IPA 3. Fir, udah kelar? Tanya Iqbal mengejutkan Elvira. Sialan loh, gue kira siapa? Ini gue udah kelar. Elvira mengerucutkan bibirnya sambil merapikan buku beserta alat tulisnya. Iya, maaf. Iqbal meninju lengan Elvira, membuat gadis cantik itu langsung mengadu kesakitan. Sakit. Maaf dasmu. Serga Elvira garang sambil menyandang tas ranselnya di punggung. Ye, galak amat. Iqbal merangkul erat pundak Elvira menuju ke parkiran. Saat sampai di parkiran, Iqbal segera menghidupkan mesin motornya. Ayo naik, perintah Iqbal setelah memasang helm full face-nya. Tanpa banyak bicara, Elvira langsung naik dan mencari posisi nyamannya. Cus, Bal. Elvira menepuk lembut pundak Iqbal. Iqbal pun keluar dari parkiran dengan kelajuan sedang. Vira, kira-kira bunda masak apa ya? Iqbal membuka pembicaraan ketika motornya keluar dari pekarangan sekolah. Masak daging rusa kali, jawab Elvira asal. Gue serius. Bal, itu kok ramai? Elvira menunjuk dua gerombolan siswa dari sekolahnya yang terlihat membawa berbagai macam senjata di tangan. Mereka tawuran, Bal. Muter balik aja, pinta Elvira cemas. Udah, santai. Yang penting kita nggak ganggu mereka. Iqbal, jangan batu deh. Muter balik aja buruan. Elvira memukul helm Iqbal gemas. Aduh, jangan mukul helm gue, Fir. Sakit nih kuping gue. Protes Iqbal sambil tetap menjalankan motornya ke arah dua gerombolan siswa yang terlihat saling adu mulut. Iqbal, teriak Elvira takut. Iqbal, mereka udah saling lempar batu. Muter balik aja please. Please, Bal. Elvira semakin panik ketika motor Iqbal melewati dua kelompok siswa yang sedang lempar batu. Mata Elvira menangkap sosok pemuda yang akhir-akhir ini sering mengganggunya. Ya, siapa lagi kalau bukan Dirga? Di depannya, Dirga sedang terlibat baku hantam dengan Alvin. Alvin anak IPS 6, bisik hati kecil Elvira. Iqbal, Elvira berteriak ketika satu batu berukuran besar menghantam badan motor Iqbal hingga oleng. Motor Iqbal langsung menabrak tubuh Dirga sehingga ia terpental dan terguling di atas aspal panas. Tak hanya Dirga, Iqbal dan Elvira juga terlempar dari motor menghantam keras aspal. Vira, peki Iqbal ketika melihat Elvira langsung tak sadarkan diri dengan darah mengalir dari dahi, lutut dan juga sikunya. Vira, Dirga berusaha membuka matanya untuk melihat gadis cantik itu. Sementara tangannya terus berusaha untuk menggapai tubuh Elvira yang tergeletak tak jauh darinya. Iqbal merasakan lengan kirinya berdenyut nyeri akibat menghantam pembatas jalan. Dan pelipis kanannya robek tergesek aspal ketika terpental dari motor. Ketika berusaha bangun, tiba-tiba Iqbal mendapatkan serangan dari anak buah Alvin. Iqbal mengerang kesakitan ketika anak buah Alvin itu menendang perutnya dengan keras. Melihat Iqbal mendapat serangan dari anak buah Alvin, Dirga bangkit dan balik menyerang anak buah Alvin yang sedang gencar memukuli Iqbal yang tidak tahu menahu tentang tawuran ini. Lawan lo tuh gue, ujar Dirga seraya menarik keras seragam anak buah Alvin menjauh dari Iqbal. Lalu ia beri hantaman bertubi-tubi ke wajah anak buah Alvin yang Dirga tahu namanya adalah Sandi. Rahang Dirga menggeremutu keras ketika melihat Elvira masih belum tertolong. Semoga anak PMR lewat sini dan nanganin Elvira sekarang, desis Dirga sambil terus melayangkan tinjunya kepada Sandi. Ketika Sandi mulai terlihat tak berdaya, Dirga bangkit dan mendekati Iqbal tanpa mempedulikan darah segar yang mengalir dari kepalanya. Yang mana yang sakit? Tanya Dirga kepada Iqbal yang meringis menahan sakit. Lengan gue, jawab Iqbal sesantai mungkin. Benar, lengan bawah Iqbal terlihat memar. Dengan perlahan-lahan Dirga membantu Iqbal untuk bangun dan berjalan mendekati Elvira. Vira, lirik Iqbal sambil memangku kepala Elvira. Lo tunggu di sini, gue cari bantuan. Perintah Dirga sembari berlari ke arah Liam yang terlihat kewalahan menghadapi 5 orang. 5 lawan 1, gak adil bro, sindir Dirga yang kini berdiri tepat di samping Liam. Gak, lo berdarah, desis Liam namun dapat didengar oleh Dirga. Gue baik-baik aja kok. Bayu mana? Dia gak ikutan, jawab Liam.
Tanpa aba-aba, Dirga langsung memberikan tinjuannya di wajah kelima lawan di hadapannya. Saat Ferry anak buah Alvin hendak menendang punggung Dirga, tiba-tiba saja terdengar suara sirene polisi yang membuat gerombolan Alvin itu langsung bubar, berlari pontang-panting untuk menyelamatkan diri dari polisi. Tapi tidak untuk gerombolan Dirga. Dirga berlari ke arah Elvira dan mengangkat gadis itu dengan hati-hati. "Gue bawain anak PMR buat lo pada," kata Bayu yang datang bersama 23 orang anggota PMR SMA Cakrawala. Dirga mendesah lega. "Dari tadi, kek." Anggota PMR itu kalau mau nolong juga ada aturannya. Kalau mau nolongin korban harus lihat situasinya dulu. Kalau nggak gitu, bisa-bisa tim menolong ikut jadi korban juga. Celutuk Safea Amanda selaku ketua PMR. Dirga menyungging senyum kecut. Iya, maaf. Gue kan nggak tahu." "Oh iya, polisinya mana?" "Gak ada polisi. Gue cuma gertak pakai nada dering sirine doang, udah pada kabur," kekeh Bayu. "Dasar lo, thanks anyway," ujar Dirga. Bayu hanya mengangguk ringan. "Evakuasi mereka ke tempat yang aman," perintah Safea sambil memapa Iqbal dengan hati-hati ke arah taman depan pekarangan sekolah mereka. Dengan gerakan gesit namun berhati-hati, seluruh anggota PMR itu langsung mengevakuasi para korban luka-luka dari kelompok Dirga. Setelah ditangani oleh anggota PMR SMA Cakrawala, para korban yang luka serius langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dirga hanya mengalami pendarahan ringan di belakang kepala, sementara Iqbal mengalami retak di tulang lengan kiri dan robek di pelipis kanan. Elvira tidak mengalami cedera yang parah, hanya luka ringan pada dahi, siku dan lutut. Elvira pingsan karena syok. Elvira duduk di sofa ruang VVIP yang diisi oleh Dirga dan Iqbal secara bersamaan. "Lu gak kenapa-kenapa, Fir?" tanya Iqbal menatap Elvira penuh selidik. "Gue gak kenapa-kenapa, cuma lecet dikit doang. Pingsan juga gara-gara syok," jelas Elvira. "Lecet dikit apaan? Darah lu ngucur kayak air mancur," timpal Iqbal. "Lu gak pernah dengerin penjelasan guru biologi ya?" sambut Dirga sinis. "Gue siswa teladan, gak mungkin gak dengerin penjelasan guru," sanggah Iqbal. Terus ke Elvira, "Karena emang gue gak tahu." "On lu emang. Jelas aja darahnya itu ngucur kayak air mancur. Orang kejadiannya pas jam 12 siang. Sekecil apapun luka lo, pasti darahnya gak bakalan berhenti," jelas Dirga. "Kok gitu?" Iqbal mengerutkan dahinya heran. "Baca buku Gi, cetek amat otak lo," ledek Dirga. "Ribut, elah." Elvira melempar kedua sandalnya ke arah Dirga dan Iqbal. "Sialan lo," ketus Iqbal ketika sandal Elvira mengenai kakinya. "Kalian itu," kata-kata Dirga terhenti ketika pintu ruang rawat inap mereka dibuka dan masuklah seorang gadis cantik dengan rambut hitam sepinggang, Sena. "Nyari Iqbal kan?" terka Elvira. Gadis itu pun membuka suara. "Iya kak, aku boleh jenguk Kak Iqbal kan?" Elvira mengangguk santai sambil memusatkan perhatiannya pada ponsel miliknya. "Lo ngapain sih?" tanya Dirga sembari melempar kembali sandal Elvira. "Kepo lo," saut Elvira ketus. Elvira memijit pangkal hidungnya untuk meredakan rasa pening yang bertandang di kepalanya yang terbalut. "Gue panggilin dokter ya," tawar Dirga lembut. Elvira menggeleng lemah. "Bal, gue cabut." Setelah berpamitan dengan Iqbal, Elvira langsung keluar dan pulang ke rumah bersama sopir yang sudah menunggunya di bawah. Dirga mengalihkan pandangannya kepada Iqbal dan Sena yang terlihat sedang berbual mesra. "Dirga," panggil Iqbal. Sahut Dirga dengan nada ogah-ogahan. "Makasih, maaf juga kalau sebelumnya sikap gue gak enak ke lo," kata Iqbal sambil menyedot susu kotak yang dibawakan oleh Sena. Santai aja," balas Dirga tanpa menatap Iqbal. "Lo sebenarnya pacaran gak sih sama Elvira?" tembak Dirga. Sontak Iqbal langsung terbatuk-batuk. "Kakak pacaran sama Kak Elvira." "Bukannya," kata-kata Sena terhenti akibat mulutnya dibekap oleh Iqbal. "Shh," bisik Iqbal kepada Sena. "Kenapa? Bukannya apa?" tanya Dirga yang melirik gerak-gerik Iqbal lewat ekor matanya. Kecurigaannya kian kuat. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengetahui kebenarannya. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.